Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Komarudin dalam mata kuliah inklusi pendidikan dengan dosen pendamping adalah beliau Bapak Heru Prastio, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang model-model klasifikasi bahan ajar pendidikan inklusif. Namun sebelum kita bahas, marilah kita pelajari dulu pendahuluan yang akan menjadi latar belakang pendidikan inklusif tersebut. Nah, pada hakikatnya pendidikan untuk semua atau education for all menjamin hak kependidikan semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan. Hal ini berkaitan dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 tentang hak setiap warga negara memperoleh pendidikan. Nah, dasar-dasar tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Adapun yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Adapun yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 4, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang nomor 5, Surat Edaran Dirjen ataupun Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 380 C.66 MN 23 2003 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif, yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten sekurang-kurangnya 4 sekolah, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Yang keenam, ada Deklarasi Nasional Indonesia menuju Pendidikan Inklusif 8-14 Agustus tahun 2004 di Bandung. Adapun tujuan pendidikan inklusif tersebut, yang pertama, secara teoritis menyusun buku model-model pengembangan modifikasi bahan ajar pendidikan inklusif ini bertujuan memberikan kerangka acuan untuk dijadikan rujukan menentukan bahan ajar yang lebih sesuai dengan layanan pendidikan inklusif. Adapun tujuan yang kedua, adapun secara praktis, penyusunan buku model-model pengembangan ataupun modifikasi bahan ajar pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan model modifikasi bahan ajar pendidikan inklusif kepada guru pelaksana pendidikan di lapangan, mengingat selama ini bahan ajar yang bersumber dari kurikulum dipersiapkan untuk sekolah reguler belum dirumuskan secara khusus peruntukannya bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang selanjutnya adapun ruang lingkup pendidikan inklusif. Nah, ruang lingkup penyusunan model-model pengembangan ataupun modifikasi bahan ajar untuk pendidikan inklusif dibatasi pada yang pertama, ada pengertian tentang model modifikasi bahan ajar pendidikan inklusif. Yang kedua, unsur pelaksana. Yang ketiga, komponen bahan ajar. 4, model-model modifikasi bahan ajar. Yang kelima, evaluasi. Nah, bab kedua, kita akan pelajari model pengembangan ataupun modifikasi bahan ajar pendidikan inklusif. Pengertiannya. 1.
Model merupakan kata pengecil dari modo yang artinya sifat ataupun cara. Model selection is based of student learning styles, the domain of the content and teacher preference. Model bahan ajar yang dimaksud dalam pembelajaran adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, atau menemukan cara pengajaran dalam pendidikan inklusif. Yang kedua, modifikasi. Modifikasi berarti modus, ukuran, cara ataupun membuat dalam suatu organisasi yang bukan dari keturunan. Yang ketiga, pengembangan. Dimaksudkan sebagai kegiatan melakukan penyesuaian dari bahan ajar dasar yang terrumuskan dalam standar isi pada sekolah umum ke dalam rumusan bahan ajar untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian integral dalam kurikulum yang telah ditentukan standar isinya oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006. Pada hakikatnya, isi kurikulum itu sendiri mengacu pada usaha pencapaian tujuan-tujuan interaksional bidang studi. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan inklusi mengajarkan anak-anak sesuai dengan kemampuan heterogen. Dalam arti, bahan ajar diberikan dengan pendekatan individual. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keenam, inklusif. Inclusion is the practice of integrating students with disabilities fully into regular classroom. Definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa inklusi merupakan pendidikan yang praktis bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat bersekolah secara penuh di kelas umum pada siswa yang normal. Dengan demikian, inklusi berarti mengikutsertakan anak berkelainan di kelas untuk bersama dengan anak-anak lainnya. Yang ketujuh, pendidikan inklusif. Berdasarkan konsep pengertian pendidikan inklusif, dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah umum dengan menggabungkan antara anak didik yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusif tersebut ada yang namanya unsur-unsur pelaksana. Nah, unsur pelaksana pendidikan tersebut yaitu yang pertama, pelaksanaan pembelajaran inklusif sama dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas umum. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan model penempatan siswa yang berkebutuhan khusus. Unsur pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan inklusif adalah guru umum dan guru pendidikan khusus ataupun GPK atau guru sekolah luar biasa. Guru umum membutuhkan rekan kerja untuk membuat program dan berperan untuk memberikan dukungan dalam tim guru dalam arti mendiskusikan pada komite sekolah yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, tenaga medis, dan tenaga ahli yang terkait. Di dalam bahan ajar
dibutuhkan komponen bahan ajar. Nah, adapun komponen bahan ajar tersebut diantaranya ada perangkat lunak dan ada juga perangkat keras. Nah, yang dimaksud dalam perangkat lunak salah satunya adalah yang pertama ada rencana program pengajaran. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, penyusunan program pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, pengendalian program pembelajaran. Yang keenam, penilaian program pembelajaran. Yang ketujuh, perangkat kelas, jam kedatangan, kartu soal, pohon nilai, dan kantong. Yang selanjutnya itu ilmu, pohon nilai, papan baca braille, alat tulis braille. Nah, adapun yang perangkat keras merupakan yang pertama adalah gedung, yang di dalamnya ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas yang difasilitasi dan sarana aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya yang kedua, mebeler, yaitu ada meja, kursi, lemari, papan tulis, papan kartu, papan pajangan, cermin, dan perangkat lain yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, komputer. Komputer dan software, braille, scanner, CCTV, radio, sekolah, tape recorder. Yang keempat, fasilitas ruang sumber dan laboratorium. Yang kelima, fasilitas ruang perpustakaan. Nah, dalam modifikasi bahan ajar tentu membutuhkan prinsip pengembangannya. Nah, adapun prinsip pengembangan ataupun modifikasi bahan ajar, yaitu bahan ajar yang dikembangkan khusus untuk layanan pendidikan inklusif diharuskan memenuhi beberapa prinsip, antara lain prinsip keterbaharuan bahan ajar. Artinya, bahan yang ditetapkan untuk pendidikan inklusif harus merupakan bahan yang tidak kadaluarsa agar kemanfaatan bahan ajar bagi peserta didik dapat dinikmati di masa mendatang. Demikian juga bahan ajar harus memenuhi prinsip kecukupan. Nah, model modifikasi bahan ajar. Berdasarkan uraian di atas, model pengembangan ataupun modifikasi bahan ajar dimaksud adalah bagaimana cara menemukan atau memberikan bahan ajar yang tepat dalam pendidikan inklusif sesuai dengan kemampuan individu, pendekatan individual. Terdapat 3 kegiatan utama dalam pengembangan modifikasi bahan ajar dalam pendidikan inklusif, yaitu menyeleksi bahan ajar, mengorganisasi bahan ajar, dan mensintesa bahan ajar. Nah, kegiatan menyeleksi merupakan kegiatan memilih, menetapkan bahan ajar yang tepat bagi peserta didik. Sedangkan kegiatan mengorganisasi bahan ajar merupakan dimaksudkan sebagai kegiatan guru menyusun dan membuat urutan susunan bahan ajar dengan tata urutan tertentu. Setelah mengorganisasikan bahan ajar diteruskan dengan mensintesakan bahan ajar. Nah, seorang guru pada sekolah umum harus mengenal kemampuan dan karakteristik seluruh siswa di dalam kelas umum, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap bahan ajar, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilaku, sehingga setiap kegiatan mendapatkan perhatian dan perilaku yang sesuai. Modifikasi bahan ajar untuk anak didik tunanetra. Nah, dalam modifikasi bahan ajar untuk anak didik tunanetra, yaitu bahan ajar dinarasikan atau diinformasikan. Yang kedua, bahan ajar divisualisasikan pada pengalaman nyata. Yang selanjutnya,
bahan ajar disajikan dalam bentuk benda-benda konkret atau benda-benda yang dibuat model tiruan, sehingga siswa dapat mengenal bentuk secara alamiah, maupun mengenal ukuran berat, sifat-sifat permukaan, kelenturan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahan ajar diganti dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya, bahan ajar dihilangkan atau tidak diberikan sama sekali dengan pertimbangan apabila diberikan dapat membahayakan diri peserta didik. Nah, modifikasi untuk anak didik berkebutuhan khusus. Nah, dalam modifikasi tersebut bisa digunakan ataupun dapat membantu memudahkan peserta didik tunarungu dalam menerima konsep ataupun materi pembelajaran. Karena peserta didik tunarungu memiliki keterbatasan dengan pendengaran, sehingga bahan ajar disajikan dengan berbagai ragam gambar yang kooperatif atau gambar yang menampilkan kejadian ataupun peristiwa. Selanjutnya, peserta didik tunarahita secara intelektual mempunyai intelijensi di bawah rata-rata anak-anak seusianya. Dalam berpikir abstrak, mereka sulit untuk membayangkan sesuatu yang tidak bersifat nyata. Guru hendaknya mengembangkan sedapat mungkin seluruh potensi yang masih dimiliki peserta didik. Nah, namun dalam kegiatan modifikasi bahan ajar tersebut harus ada evaluasi guna untuk membenahi segala kekurangan dan untuk memperbaiki segala kesalahan. Nah, adapun evaluasi bahan ajar dilaksanakan setelah guru melakukan proses pembelajaran di kelas. Langsung kegiatan evaluasi diupayakan mampu mengukur dari segi keseluruhan pribadi peserta didik, bukan terbatas hanya pada aspek kognitif saja.